Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovia Nur Puspita dengan NIM C1C021101 dari kelas R12 Akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Perhitungan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Yang pertama ada PPN masukan. PPN masukan adalah pajak yang digunakan oleh PKP pembeli untuk mencatatkan PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukannya. PPN masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang atau jasa kena pajak. Kita masuk ke contoh. Pajak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan September hingga November 2022. Rincian transaksi yang dilakukan terkait PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, September 2022, atas penyerahan barang kena pajak, PPN keluaran dari pajak adalah 50 juta, sedangkan PPN masukannya sebesar 35 juta. Maka pada bulan Maret, pajak memiliki selisih sebesar 15 juta rupiah. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Pernyataan yang kedua, pada Oktober 2022, PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar 60 juta rupiah, sedangkan PPN masukannya sebesar 72 juta rupiah. Maka periode Oktober, pajak memiliki selisih sebesar 12 juta rupiah yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Pernyataan yang ketiga, periode November 2022, PPN keluaran adalah sebesar 57 juta rupiah, sedangkan PPN masukan yang tercatat adalah sebesar 42 juta rupiah. Selisih PPN yang dimiliki pajak adalah sebesar 12 juta dengan status kurang bayar karena PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Kita lihat perhitungannya. Total PPN kurang bayar yang dimiliki pajak adalah sebesar 12 juta ditambah dengan 15 juta sama dengan 27 juta. Total PPN lebih bayar adalah 12 juta sehingga PPN yang menjadi tanggungan pajak adalah 27 juta dikurang 12 juta yaitu hasilnya 15 juta. Nilai ini akan menjadi PPN masa bulan Mei yang dimiliki pajak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang ditentukan. Yang kedua ada PPN keluaran. PPN keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terdapat pada faktur pajak keluaran yang dibuat oleh PKP saat menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena PPN atau PPNBM. Pajak masukan dan pajak keluaran berfungsi untuk menghitung seberapa besar PPN yang harus disetorkan ke kas negara. Kita lihat ke contoh. Pak Kalik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada September 2022 dengan harga satuan kurang lebih 4.500.000. Lalu, berapa besar pajak pertambahan nilai keluaran yang harus ditanggung Pak Klik pada transaksi tersebut? Kita lihat perhitungannya. Harga satuan layar monitor adalah 4.500.000. Jumlah layar monitor 50 unit. Berarti total penjualannya 50 dikali 4.500, yaitu hasilnya 225 juta rupiah. Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku mulai 1 April 2022 adalah 11% dari jumlah transaksi. Maka besar PPN keluaran yang harus ditanggung Pak Klik adalah 11% dikali 225 juta rupiah, yaitu hasilnya 24.750.000 rupiah. Dengan demikian, besar PPN keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Klik adalah 24.750.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengkreditan PPN. Pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisi faktur pajak masukan. Secara sederhana, faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar PPN atau pajak pertambahan nilai atas barang kena jasa atau atas barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP. Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Kita masuk ke contoh. PT Awet merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan sepatu. PT Awet sejak tahun 2013 telah resmi menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Pada bulan Januari 2019,
PT Awet membeli generator listrik untuk kegiatan pabrik dengan nilai perolehan 100 juta rupiah dan PPN senilai 10 juta rupiah. Adapun masa manfaat dari generator tersebut sebenarnya adalah 5 tahun. Selama tahun 2019, ternyata generator listrik tersebut digunakan. Yang pertama, untuk Januari sampai dengan Juni 2019, 20% untuk perumahan karyawan dan direksi, 80% untuk kegiatan pabrik. Dan yang kedua, untuk Juli sampai dengan Desember 2019, 10% untuk perumahan karyawan dan direksi, dan 90% untuk kegiatan pabrik. Hitunglah berapa alokasi pengkreditan pajak masukan setiap tahunnya. Kita lihat perhitungannya. Dari penjelasan kasus tersebut, PT Awet merupakan pengusaha kena pajak atau PKP yang memiliki hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Salah satunya adalah pembelian generator listrik untuk kegiatan pabrik. Akan tetapi karena penggunaan generator listrik ini nyatanya juga digunakan untuk kebutuhan perumahan karyawan dan direksi, maka perlu adanya penyesuaian kembali porsi pengkreditannya sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan pabrik saja. Berdasarkan data penggunaan generator listrik di atas, maka rata-rata penggunaan generator listrik untuk kegiatan pabrik adalah 90% ditambah 80%, baru dibagi dengan 2. Yaitu jadi hasilnya 85%. Dengan demikian, pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun buku 2014 adalah sebesar 85% dikali dengan 2.500.000, yaitu hasilnya 2.125.000. Dalam perhitungan pajak masa manfaat generator listrik milik PT Awet telah ditetapkan 4 tahun, sehingga alokasi pengkreditan pajak masukan untuk setiap tahunnya adalah sebesar 10 juta dibagi dengan 4 tahun, yaitu hasilnya 2.500.000. Adapun pajak masukan yang diperhitungkan kembali dengan mengurangi pajak masukan untuk bulan November 2020 adalah sebesar 2.500.000 dikurang 2.125.000, yaitu hasilnya 375.000 rupiah. Berdasarkan PMK nomor 135-PMK.011-2014, perhitungan kembali pajak masukan seperti perhitungan di atas dilakukan sampai dengan masa manfaat generator listrik berakhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.